Dalam berbagai musim kehidupan, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dalam sukacita kita disempurnakan untuk menikmati kasih-Nya. Dalam berbagai tantangan, persoalan, dan juga berbagai beban hidup, Tuhan ada mendampingi kita. Karena itu Ia menyayangi dan kita bersyukur kepada-Nya. Saudaraku yang kekasih, kita jumpa dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kasih-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biarlah kami dapat memahami dan firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita berada dalam tema jangan mau digeser. Sahabat Kristus, jika kita mendengar kata digeser, tentu yang terlintas di pikiran kita adalah perpindahan tempat suatu benda atau orang sehingga ia tidak lagi berada di tempatnya semula. Istilah Toraja disukai lebih berkontaminasi negatif jika berbicara tentang posisi seseorang, apalagi jika menyangkut jabatan. Saudaraku, biasanya ungkapan itu ditujukan kepada orang yang awalnya berada pada posisi atau jabatan yang baik, tetapi digeser ke jabatan yang lebih rendah, apalagi kalau berstatus non-job. Saudara-saudara, firman Tuhan menjelaskan bagaimana posisi jemaat di hadapan Tuhan. Setiap orang percaya berstatus istimewa, di mana status tersebut bersumber dari keutamaan Kristus. Dalam ayat 15-17, keutamaan Kristus dijelaskan melampaui seluruh ciptaan. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lalu bagian berikutnya memberikan penjelasan saudara tentang hubungan Kristus dengan jemaat, di mana jemaat adalah tubuh dan Kristuslah kepala. Dan ini terjadi melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya
yang menjadi pendamaian antara Allah dan manusia. Di ayat berikutnya menerangkan bahwa status istimewa ini harus dipertahankan dengan tetap bertekun, teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Apa yang berpotensi menggeser jemaat Kolose dari pengharapan Injil, yaitu ajaran yang menyesatkan dan praktek-praktek keagamaan yang palsu. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, banyak hal yang dapat menggeser kita dari pengharapan Injil. Bentuknya bisa saja berbeda-beda dari masa ke masa. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa di dalam hubungan Kristus dan jemaat ada pengharapan Injil, sehingga kita hidup di dalamnya. Saudaraku, umat Tuhan jangan pernah membiarkan diri mau digeser dari pengharapan Injil Kristus. Sekali lagi, jangan mau digeser dari kerinduan pada Injil, tetapi berpegang teguhlah pada keyakinan pada Injil. Milikilah pengharapan yang besar, sehingga engkau akan kuat dan teguh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat memeliharanya dalam hidup kami dan kami dapat mewujud nyatakannya. Kasih-Mu Tuhan kiranya selalu memampukan kami untuk menghadapi hidup ini. Keluarga kami teruslah Tuhan berkati. Bagi anak-anak kami, mereka bertumbuh dengan sehat dalam kuasa Tuhan. Mereka memperoleh pendidikan untuk pandai juga dalam penyertaan Tuhan. Mereka berjuang mendapatkan pekerjaan, Tuhan juga berkati. Dan Engkau memberkati kehidupan kami dalam keluarga, biarlah damai sejahtera-Mu menjadi milik kami. Memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, kiranya kami dengan tekun mengerjakannya, sehingga berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati para orang tua kami dalam usia emas. Lindungi mereka agar mereka menikmati ini dengan terus beria-ria di dalam Kristus. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sangat setia menunggu renungan harian ini. Biarlah hidup mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Berkat, kasih, dan kemurahan-Mu Tuhan terus mengalir dan mengalir dalam hidup mereka, agar mereka kuat menjalani hidup ini. Bapa, ada banyak pergumulan kami. Engkau tahu satu persatu. Tuhan, jamah kami dan sembuhkan. Biarlah mereka yang sakit boleh kuat dan sehat. Mereka yang berduka terhibur. Mereka dengan berbagai masalah ekonomi, sosial, budaya, pergaulan, dan sebagainya. Topang kami melewatinya dalam kasih-Mu. Bapa, Engkau memberkati setiap orang yang melayani-Mu. Kiranya mereka terus merasakan ketenangan, kebahagiaan, melayani Tuhan dengan penuh kasih. Engkau memberkati untuk pemerintah kami. Semoga terus memerintah dengan bijaksana. Engkau menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami, agar kami boleh hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Ini doa kami, Tuhan, sendengkan telinga mendengarkan. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Saudara-saudara, terima kasih boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini semakin menguatkanmu dan saya, sehingga kita memiliki iman yang teguh menghadapi apapun dalam dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu dan mengasihimu. Selamat hari Minggu.